Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lancar. Selamat berjumpa kembali ya dengan kami, berbicara tentang keluhan gemuruh di kecepatan tinggi, khususnya mobil Avanza ya. Kebetulan untuk pagi hari ini kita pegang mobil Avanza Old ya. Dan untuk keluhannya sendiri seperti yang dikatakan tadi adalah gemuruh ketika kecepatan tinggi. Untuk awalnya seperti itu kata pemilik mobil atau kata driver ya. Dan yang sedikit kami sayangkan ya di sini, mohon maaf di sini kami berbicara sedikit dulu ya, atau memberi sedikit pengalaman atau penjelasan. Takutnya ada kawan-kawan yang mengalami kasus atau keluhan serupa seperti ini. Seperti yang kami katakan tadi, yang sedikit kami sayangkan adalah untuk driver ya, atau untuk bengkel yang menangani di awal ya. Sayang itu kurang teliti ya, di sini kami katakan kurang teliti karena menurut keterangan driver atau keterangan yang punya mobil, katanya untuk mobil ini sudah melakukan penggantian bearing roda untuk keempat rodanya ya. Sedangkan kita ketahui untuk harga bearing roda depan dan belakang itu lumayan ya untuk nilai uangnya. Dan nyatanya untuk penyakit di mobil ini masih belum sembuh ya. Dan kebetulan datang ke bengkel kami di sini, dan setelah kami coba jalan ya di sini, ternyata memang untuk suara keluhan gemuruhnya itu memang terdengar jelas ya. Kalau menurut kami di sini ini terdengar sangat jelas. Dan setelah kami analisa di sini, setelah kami cari penyakitnya, ternyata untuk sumber penyakitnya itu bukan dari bagian bearing roda kalau untuk suaranya seperti ini ya. Karena kebetulan juga bearingnya sudah diganti seperti yang kami katakan tadi. Dan memang untuk suara seperti ini yang sering kami temui ya, penyakit seperti ini atau suara seperti ini memang bukan dari bearing roda, tapi suara seperti ini kami lebih sering menemukan untuk sumbernya itu dari center bearing yang sudah aus atau sudah rusak. Tapi ya mau gimana lagi, memang untuk bearingnya sudah diganti. Cuma yang kami sayangkan seperti tadi, untuk pengecekannya itu kurang teliti ya. Jadi kurang detail, mungkin tidak dicoba dulu atau tidak dicari dulu, main langsung ganti, dan alhasil malah buang uang. Dan untuk suaranya sendiri, karena menurut kami ini sudah parah ya, kita coba jalan dulu. Karena untuk ke ruangan kabin sendiri, menurut kami ini sudah lewat dari parah dan sudah sangat jelas untuk suaranya. Kita coba tes jalan dulu, barangkali di kamera ya atau di video terdengar sangat jelas, karena untuk kenyataannya di sini atau aslinya di sini itu sangat jelas untuk suaranya. Posisi netral ya. Kalau untuk kenyataannya di sini untuk gemuruh atau suara kasarnya itu sangat jelas ya. Mungkin di video kurang begitu jelas. Padahal ini kecepatan hanya 20. Apalagi untuk kecepatan 60 ke atas sudah bisa kita bayangkan ya untuk suaranya kasarnya seperti apa. Kecepatan rendah seperti ini suaranya sudah mengerikan ya, seperti ini. Lanjut, untuk suaranya kalau dekat kurang lebih seperti itu ya. Dan memang untuk suara kasar seperti ini kalau kita lagi bawa mobil ya, biasanya untuk suara seperti ini memang suaranya itu mirip di roda. Kadang-kadang terdengarnya itu di roda, padahal banyak kasus seperti ini ternyata untuk sumber penyakitnya itu di bagian center bearing ya, tepatnya di sini. Dalam sini ada bearing.
Dan sedikit berbagi pengalaman ya kami di sini. Apabila kawan-kawan punya keluhan suara gemuruh di kecepatan tinggi, mohon untuk pemeriksaannya itu lebih teliti ya, tepatnya kurang lebih seperti itu. Dan untuk metode pengecekannya sendiri bisa dengan cara seperti ini ya. Kita dongkrak satu persatu roda bagian belakang, kemudian kita masukkan gigi 3 atau gigi 2, kemudian kita lepas kopling, dan kita bisa dengarkan di bawah seperti ini. Apabila kondisi didongkrak, karena apabila didengarkan langsung dekat seperti ini, kita bisa lebih cepat ya, lebih cepat mengambil keputusan untuk sumber penyakit itu antara di bagian center bearing atau memang di bagian bearing roda. Begitu juga untuk bagian depan, karena untuk kasus atau keluhan kelainan ya, tepatnya kerusakan di bagian center bearing, memang awalnya itu tidak sampai jelas seperti ini ya. Untuk awalnya itu biasanya timbul atau keluar bunyinya itu saat di kecepatan tinggi, itu kalau yang belum parah ya. Kurang lebih untuk cara pengecekan atau analisanya seperti itu ya. Menurut kebiasaan kami di sini hanya menggunakan dongkrak seperti itu, kemudian kita hidupkan sampai kalau memang belum parah itu bisa nyampe gigi 5 sampai speed di 60 atau 70 ya. Tapi posisi tergantung seperti ini biar memudahkan pencarian penyakit. Untuk langkah selanjutnya, karena sudah ketahuan ya di sini untuk sumber penyakit itu sendiri dari bagian center bearing, kita lakukan pembongkaran dan penggantian center bearingnya, penggantian atau membongkar propeller di sini atau penggantian bearing ini ya, tepatnya gantungan yang ini. Di sini tidak terlalu ribet ya, kita cukup membuka 4 buah baut pengikat baut propeller, kemudian di sini bisa dibuka dari sini ya, atau dari sini ada 4 baut 14 2 biji. Kalau yang lebih mudah kita bisa buka dari sini 4 biji ya. Dan kita nanti lanjutkan di luar penggantian center bearingnya ini. Oke, lanjut untuk propellernya sudah kami lepas ya di sini. Kita bisa dengarkan di sini untuk kondisi atau suara center bearingnya. Terdengar sangat jelas ya, walaupun diputar pelan seperti ini, untuk suaranya itu kasar parah. Makanya tadi terdengar sangat jelas ketika di perjalanan itu suaranya kasar seperti itu. Kemudian untuk mengganti ya atau membuka center bearing, tepatnya part yang ini, kita harus melepas join propeller terlebih dahulu. Kita lepas dua bagian yang ini ya, ini sama ini nggak usah dibuka. Kemudian nanti kita lepas mur pengikat mur 27 di dalam sekalian. Dan nanti kita pukul ya untuk bagian ininya ke sini. Lalu selanjutnya kita keluarkan dan pasang center bearing yang baru. Oke, lanjut untuk center bearing yang baru sudah terpasang ya. Cuma sedikit yang harus diperhatikan ketika melakukan penggantian center bearing seperti ini adalah jangan sampai ketinggalan ya untuk posisi housing cross joint atau yoke flank ya, tepatnya ini. Diusahakan untuk posisinya itu lurus. Lurus di sini maksudnya untuk posisinya apabila ini dari atas diluruskan ke sana ya. Itu tegak lurus sama yang ini. Kelihatan? Jangan sampai yang ini posisinya di sini untuk pemasangannya miring ke sini ya. Miring ke sini tapi harus lurus. Apabila dilihat dari sini posisinya lurus ya. Kurang lebih seperti itu. Karena tak sedikit kami menemukan di sini setelah melakukan penggantian center bearing seperti ini ada keluhan bergetar ke kabin ya atau mendengung. Dan biasanya untuk pemasangan part yang ini itu kurang lurus sama yang depan. Kurang lebih yang harus diperhatikan adalah hal sederhana seperti itu. Sekedar berbagi pengalaman ya dari kami. Oke, untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan ke mobilnya ya di sini. Dan nanti kita coba putar lagi untuk rodanya, kita masukkan giginya. Harus dipastikan ya apabila sudah lakukan penggantian seperti ini untuk penyakitnya itu sembuh. Langkah selanjutnya kita proses pemasangan dulu. Oke, lanjut untuk center bearing ya. Center bearingnya sudah kami ganti dan kemudian untuk propellernya juga sudah kami pasang ya di sini.
Kita coba putar ya. Posisi off. Dan untuk suara kasarnya di sini sudah hilang karena untuk center bearingnya sendiri sudah kami ganti ya. Untuk tutorial kali ini dalam cara mencari penyakit atau mengatasi suara kasar ketika kecepatan tinggi khususnya mobil Avanza. Cukup sekian dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang punya kasus atau keluhan seperti ini khususnya di mobil Avanza. Sampai jumpa dengan kami di video-video selanjutnya. Terakhir dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.